Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Gun Gunawan. Saya berasal dari SMKN 7 Balai Endah. Alamat rumah di Jalan Adipati Agung, nomor 109, Balai Endah. Tempat tanggal lahir, Garut, 22 Januari 1988. Nomor kontak 0896 516 06786. Email satriagunawan@gmail.com. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pendingin. Sistem pendingin yang ada pada sepeda motor. Sistem pendingin itu pada mesin itu hampir sama sistemnya dengan sistem pendingin pada manusia. Ketika manusia berlari, tubuhnya itu akan mengeluarkan panas. Sehingga ketika panas itu keluar, untuk mendinginkan suhu tubuh, maka keluarlah keringat. Karena manusia juga sama. Temperatur yang tinggi ketika bekerja, itu akan mengganggu konsentrasi, mengganggu produktivitas. Sama dengan mesin. Sama dengan mesin, ketika mesin apabila panas, mesin juga itu harus didinginkan. Sebagian besar tenaga pada mesin itu akan hilang karena panas. Jadi, tenaga yang ada pada mesin itu tidak akan tersalurkan maksimal ketika suhunya terlalu panas. Suhu yang sesuai itu akan membuat kondisi lebih baik. Itu pengantar tentang sistem pendingin. Selanjutnya, fungsi dari sistem pendingin yaitu untuk membatasi temperatur kerja dengan jalan mencegah terjadinya panas berlebihan pada mesin. Karena kalau panasnya itu berlebihan, mesin itu akan terjadi overheat, panas berlebih yang bisa menyebabkan, yang pertama, kalau panasnya berlebih itu tenaga itu akan berkurang. Panas pada mesin itu, pertama itu disebabkan oleh adanya pembakaran pada ruang bakar. Yang kedua, panas berlebih itu terjadi karena pergesekan antara komponen-komponen pada mesin. Itu adalah fungsi dari sistem pendingin. Fungsinya yaitu untuk membatasi temperatur kerja. Jadi, temperatur kerja mesin itu tetap stabil, sehingga daya pada mesin itu dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya itu adalah jenis dan mekanisme pada sistem pendingin. Jenis pada sistem pendingin itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah pendinginan dengan udara. Yang kedua, pendinginan dengan cairan pendingin atau coolant. Pendingin dengan udara itu dibagi menjadi dua kembali. Yang pertama yaitu dengan aliran alami, seperti yang ada pada motor bebek. Yang kedua, pendinginan dengan udara paksa. Perbedaannya, pada pendinginan dengan udara paksa itu memakai kipas. Kipas berfungsi untuk mengalirkan udara sehingga dia menghembus kepada sirip-sirip yang ada pada silinder atau head cylinder, sehingga mesin itu tidak akan terlalu panas. Jenis yang kedua yaitu pendingin dengan cairan pendingin. Pendingin yang menggunakan cairan pendingin, dia menggunakan coolant sebagai mediator untuk penyerapan panas. Penyerapan panas yang maksimal itu menyebabkan mesin akan tetap stabil pada suhu yang tinggi. Selanjutnya yaitu komponen sistem pendingin dengan cairan pendingin. Kita akan bahas satu persatu tentang komponen-komponen yang ada pada sistem pendingin dengan cairan pendingin. Yang pertama itu adalah coolant, atau LLC, long life coolant. Coolant atau cairan pendingin adalah campuran dari air radiator dan air suling. Itu dicampur. Tapi kebanyakan orang tidak tahu bahwa cairan pendingin atau coolant itu banyak yang menggunakan air biasa, air mineral. Kenapa tidak boleh memakai air mineral? Karena itu dapat menyebabkan korosif. Nanti ketika kita menggunakan air mineral, nanti komponen mesin itu akan berkarat sehingga menurunkan kualitas mesin dan menyumbat pada saluran-saluran pendingin. Fungsi dari coolant itu yang pertama itu adalah untuk mendinginkan mesin. Jadi ketika dialirkan ke dalam mesin, panas pada mesin itu diserap oleh coolant, dialirkan nanti ke radiator sehingga panas pada mesin itu akan tetap stabil. Yang kedua, fungsi dari coolant itu adalah untuk menaikkan titik didih pada coolant. Yang ketiga,
menurunkan titik beku. Sehingga pada cuaca yang dingin sekalipun, coolant itu tidak akan membeku. Apa yang terjadi kalau misalkan kita menggunakan air sebagai cairan coolant? Pada suhu yang di bawah 0 derajat, pasti akan membeku. Sehingga proses pendinginan itu tidak akan maksimal. Karena mesin akan susah mencapai suhu kerja. Yang terakhir, itu adalah mencegah karat pada bagian dalam mesin. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Karena kalau mesinnya sudah berkarat, itu akan menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen sistem pendingin. Ya, komponen yang selanjutnya yaitu adalah reservoir tank atau tangki penyimpan coolant. Ya, cairan pendingin nanti yang memuai ketika suhunya panas itu akan dialirkan dari tutup radiator. Ketika si katupnya terbuka, itu akan dialirkan melalui sipon tube. Sipon tube itu akan menuju ke reservoir tank atau tangki cadangan. Ya. Nah, ketika suhunya turun, cairan pendingin atau coolant yang dari reservoir tank itu akan dialirkan kembali ke dalam radiator. Ya, nanti akan dibahas pada komponen tutup radiator. Bagian apa saja yang nanti itu akan bekerja ketika suhunya tinggi dan ketika suhunya rendah. Komponen selanjutnya yaitu adalah pipa atau selang. Ya, pada sistem pendingin dengan cairan itu banyak sekali menggunakan pipa atau selang. Fungsinya yaitu untuk hubungan antara mesin dengan sistem pendingin. Contohnya dari mesin itu kan harus dialirkan ke radiator, itu menggunakan selang. Ya, begitu pula sebaliknya dari cairan pendingin dari sistem pendingin ke mesin, itu juga harus menggunakan selang. Ya, biasanya itu terbuat dari karet ya dengan tahan tekanan yang tinggi sehingga tidak terjadi kebocoran ketika suhu atau tekanannya tinggi. Komponen selanjutnya yaitu pada sistem pendingin yaitu adalah radiator. Radiator berfungsi melepaskan panas pada coolant pada saat melewati pipa radiator atau radiator tube. Cara kerjanya, ketika coolant yang panas dialirkan dari mesin ke radiator, udara yang dihembuskan dari kipas itu akan mengalir ke pipa-pipa atau ke sirip-sirip yang ada pada radiator. Sehingga cairan coolant yang panas tadi, panasnya itu akan terserap oleh sirip. Dan ketika ada udara berhembus, terradiasi oleh udara yang berhembus sehingga tadinya udara yang tadinya dingin itu akan menjadi panas. Dan sebaliknya, ketika cairan coolant yang dari mesin yang tadinya panas itu akan menjadi dingin. Itu yang fungsi dari radiator. Yang komponen yang selanjutnya yaitu adalah tutup radiator. Ya, tutup radiator konstruksinya seperti ini. Ini bagian atasnya, ya, yang ini bagian atas, yang bawah itu bagian bawah. Ya, itu kalau misalkan radiatornya itu dibelah bagian tengahnya. Ya, radiator itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai penutup, mencegah kebocoran coolant. Ya, tutup radiator ini otomatis dia menutup kebocoran daripada coolant. Yang kedua, sebagai klep bertekanan, ya, untuk menaikkan titik didih coolant. Klep bertekanan pada tutup radiator itu ada dua. Yang pertama itu adalah pressure valve. Pressure valve dia bekerja ketika tekanannya tinggi. Jadi ketika radiator itu tekanannya tinggi, dia membuang tekanannya, dia lepaskan melalui nanti masuk ke sifon tube. Ya, jadi cairan radiator yang sudah mendidih itu, yang sudah mendidih tekanannya kan tinggi, itu akan dibuang tekanannya sehingga nanti cairan coolant yang panas itu akan disalurkan ke reservoir tank melalui sifon tube. Sebaliknya, ketika suhunya rendah, ada katup namanya katup vakum atau vakum valve itu yang bekerja. Ketika suhunya rendah, vakum valve bekerja. Ini bagian bawah ya, ini bagian paling bawah pada tutup radiator, itu akan bekerja. Dia akan membuka. Ketika dia membuka, maka cairan coolant yang dari reservoir tank itu akan mengalir kembali masuk ke dalam radiator. Ya. Komponen selanjutnya yaitu adalah cooling fan. Ya, cooling fan kalau misalkan disebut sama kita itu adalah kipas. Ya, biasanya kipas, Pak, kipasnya ini. Ya. Cooling fan itu berfungsi untuk mengalirkan udara. Ya, mengalirkan udara, menghembuskan udara, menurunkan suhu coolant. Ya, biasanya cooling fan itu menempel pada radiator. Ada dua jenis cooling fan. Yang pertama, cooling fan yang menyatu dengan mesin. Ya, jadi putarannya itu sama dengan putaran mesin. Dia diputarkan oleh putaran mesin. Dan yang kedua, itu adalah jenis elektrik. Jenis yang elektrik ini
dia diatur oleh temperatur dari coolant itu sendiri. Jadi ketika coolantnya itu panas, ya, ketika coolantnya panas, dia akan mengaktifkan dari cooling fan, ya, sensor pada cooling fan, sehingga cooling fan tersebut bekerja sehingga dapat mendinginkan cairan pendingin pada radiator. Komponen selanjutnya yaitu adalah water pump, ya, atau pompa air. Komponen water pump ini fungsinya sangat penting sekali, sangat vital sekali. Karena kalau water pump ini rusak, otomatis cairan pendingin dari sistem pendingin itu tidak akan bisa bersirkulasi, yang menyebabkan nanti akan suhu itu akan naik. Ya, suhu mesin naik itu akan mengganggu kinerja pada mesin. Ya, fungsinya yaitu untuk menaikkan tekanan coolant dan mengirimkannya ke dalam mesin. Ya, jadi menaikkan tekanan yang sudah naik itu nanti akan mensirkulasikan coolant di dalam mesin. Ya, pada komponen water pump, ya, komponen water pump nanti itu ada seal yang membatasi, namanya seal mekanikal, ya, dan oil seal. Kalau seal mekanikal itu membatasi ketika cairan pendingin atau coolant sehingga tidak bercampur atau tidak terbuang keluar. Kalau oil seal itu mencegah tercampurnya coolant dengan mesin, oli mesin, ya. Otomatis ketika seal ini rusak, sering terjadi itu oli dan coolant itu menyatu, ya. Sehingga ketika dibuka olinya itu seperti karamel, ya. Kalau bahasa anak sekarang itu coolant, Pak, cina. Jadi si oli dan cairan pendingin itu tidak boleh bersatu karena itu akan menurunkan kualitas oli sendiri atau kualitas dari coolant. Komponen selanjutnya yaitu adalah termostat valve. Termostat itu bagian vital juga pada sistem pendingin. Fungsinya itu adalah memindahkan lintasan sirkulasi coolant yang tergantung pada suhu coolant. Ya, jadi memindahkan sirkulasi dari yang tadinya hanya bersirkulasi dari mesin, dari head, ya, ke silinder, itu hanya berputar di situ saja. Tapi ketika suhunya panas, coolant tersebut itu akan sirkulasinya akan berubah. Tidak hanya di silinder atau di head saja. Karena termostat membuka, nanti cairan coolant itu akan dialirkan menuju radiator. Sehingga panas yang ada di coolant itu akan diradiasikan sehingga hilang, coolantnya menjadi dingin dan itu akan dikembalikan lagi ke dalam mesin. Di sini ada prinsip pengoperasian dari termostat valve, ya, bisa dilihat dari gambar ini, yaitu ketika yang atas itu adalah ketika suhunya rendah. Ketika suhunya rendah, itu perputaran coolant itu hanya ada di silinder blok, ya, atau blok silinder ke silinder head, ya, itu tidak masuk ke dalam radiator karena si termostat valve ini masih menutup. Karena suhunya masih rendah, otomatis dia kembali lagi nanti ke pompa air atau water pump. Nah, yang bagian tengah ini itu adalah ketika suhunya itu mulai naik, ketika mulai naik, ketika sudah mulai panas. Nah, si katup di termostat ini mulai membuka sehingga alirannya itu berubah. Yang tadinya hanya berkisar di silinder blok, masuk ke dalam water pump, masuk lagi ke mesin, ke silinder blok lagi, itu akan berubah alurnya, yaitu dari mesin itu akan mengalir ke radiator. Ya, sebagian nanti ada yang ke radiator, sebagian lagi ada yang ke termostat, masih terbagi. Ya, nanti menuju lagi ke water pump, dari water pump itu akan dialirkan lagi ke mesin. Ini sudah mulai bekerja termostat valve-nya. Dan yang paling bawah ini adalah ketika suhunya itu tinggi. Ketika suhu tinggi, alirannya itu dari mesin ke radiator langsung, tidak ada yang terbagi ke termostat valve. Itu sudah tertutup karena termostat valve-nya sudah membuka. Jadi bagian atas yang celah dari silinder head untuk ke termostat valve itu sudah tertutup sempurna. Jadi alirannya dari mesin ke radiator, ke bagian bawah dari termostat valve menuju water pump dan dialirkan lagi ke mesin. Ya, cara kerja dari termostat. Ya, termostat itu ada dua jenis. Ini jenis yang pertama. Ini ada dua jenis termostat. Sewaktu suhu coolant rendah, ini bisa dilihat dari gambar. Sewaktu suhu coolantnya rendah, itu pegas
bertindak sebagai valve, ya. Jadi pegasnya itu mendorong, menutup valve, ya, tidak bergerak. Nah, setelah suhu coolant bertambah, setelah suhu coolantnya mulai naik, nah, lilin itu akan memuai dan berangsur mendorong valve yang tadi, ya, mendorong dan memperpendek pegas, sehingga dia mendorong pegas menutup aliran yang ke atas, dan dia mengalirkan dan memperpendek pegas dan mengalirkan coolant, ya, yang tadi dilihat di gambar sebelumnya itu mengalirkan ke radiator. Selanjutnya, sekarang termostat yang jenis kedua, ya. Termostat jenis kedua yaitu ketika suhu coolant rendah, sama, gaya pegas itu bertindak sebagai valve. Jadi pegas ini menutup aliran dari coolant, ya. Nah, sewaktu coolant bertambah, lilin yang memuai mendorong spindle melalui fluid medium, ya. Akan tetapi karena spindle ada kontak dengan rangka, maka valve ini akan menurun, ya, sehingga valve-nya nanti membuka. Ya, itu dua jenis termostat dan cara kerjanya. Jenis yang pertama itu biasanya digunakan pada sepeda motor jenis matic, ya. Biasanya itu terlihat dari luar. Oh, ini ada termostatnya, itu kelihatan. Dan jenis yang kedua itu digunakan pada tipe sepeda motor sport. Ya, selanjutnya pemeriksaan sistem pendingin. Pemeriksaan sistem pendingin itu sangat mudah sekali dilakukan. Sangat mudah sekali dilakukan. Kalian di rumah saja itu bisa melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin. Ya, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah letakkan kendaraan dengan standar tengah, ya, jangan standar samping, nanti si airannya itu akan miring. Ya, standar tengah di atas permukaan yang mendatar, ya, jangan di permukaan yang miring. Terus selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah memanaskan mesin. Hidupkan sepeda motor, ya, hidupkan mesinnya sampai mencapai suhu kerja. Kalau sudah mencapai suhu kerja, periksalah tinggi permukaan di dalam tangki penyimpanan, ya, secara visual, atau pemeriksaan itu dilakukan pada reservoir tank yang tadi sudah kita bahas. Ya, tinggi permukaan secara visual. Lihat si cairan coolantnya itu harus berada pada antara upper dan lower, ya. Pada slide ini bisa kita lihat, ini upper itu yang bagian paling atas, lower itu bagian paling bawah. Yang paling bagus itu ketika sudah dipanaskan, cairan coolant itu ada di antara keduanya, di antara upper dan lower. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ya, yang kedua, pemeriksaan tinggi permukaan coolant, ditambahkan coolant apabila permukaan coolantnya itu terlalu sedikit, ya, atau di bawah lower. Dan sebalikannya, kalau misalkan terlalu banyak itu permukaan coolantnya ada di atas upper, kita harus membuangnya sebagian. Ya, begitulah cara pemeriksaan coolant pada sistem pendingin yang menggunakan cairan. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu ketika menambahkan coolant. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menambahkan coolant. Ya, ketika akan menambahkan coolant, ini di sini ada gambar. Terlihat ketika tutup radiator itu panas, diusahakan kalau tutup radiatornya panas itu jangan langsung dibuka. Karena kalau dibuka langsung itu akan menyembur. Ya, nanti cairan coolantnya itu yang panas itu akan bertekanan tinggi, akan menyembur keluar. Itu sangat berbahaya karena cairannya panas. Tunggu dulu sampai cairannya dingin, baru kita membuka untuk tutup radiator tersebut. Baru boleh ditambahkan. Ya, itu untuk safety-nya saja, ya. Jadi harus berhati-hati. Yang kedua, sewaktu menambahkan coolant itu usahakan memakai corong, ya, pakai corong. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti cairan coolantnya itu tidak meluber, ya, tidak tumpah-tumpah. Jadi nanti kita masukkan, buka dulu covernya, ya, buka bagian yang menghalangi, baru masukkan coolantnya. Ya, jangan sampai nanti coolantnya itu tumpah. Ya. Dan perhatian selanjutnya yaitu adalah gunakan selalu coolant original bawaan Honda, ya. Ya, sekian mungkin untuk materi tentang sistem pendingin. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa berguna untuk kalian. Ya, kesimpulannya, sistem pendingin itu adalah sistem yang sangat penting pada sepeda motor yang menunjang ke kinerja sepeda motor. Sehingga oleh karena itu kita harus
merawat sistem pening ini dengan baik. Ya, sekian. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pagi, salam satu hati.